Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah karena pada hari ini kita kembali dipercayakan satu hari baru lagi untuk dijalani oleh Tuhan. Sebuah kesempatan yang begitu baik bagi kita untuk bisa berkarya di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, saya berdoa semoga kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat dalam sebuah keyakinan kalau dalam suka dan duka yang kita jalani, sejatinya kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena selalu ada Tuhan yang menjadi teman seperjalanan kita, yang menuntun dan membimbing kita. Kita akan memulai doa pagi kita pada hari ini dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati, bait 1 dan yang kedua, dan akan diiringi oleh Om Kurniadi. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kini mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk belajar dari firman-Mu yang akan menolong mendasari seluruh keberadaan kami pada hari ini, sehingga kami bisa menikmati dan melihat bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana karya dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berikan kami kerendahan hati, sehingga kami memiliki telinga dan hati yang mau mendengar dan dibentuk seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 31. Yeremia 31, saudara, kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 ya. Yeremia 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita semua. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi.
Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus kawan yang sejati adalah judul lagu yang cukup familiar bagi kita semua. Kita biasa menyanyikannya dalam ibadah-ibadah minggu. Ini adalah lagu yang menguatkan dan meneguhkan kita ketika kita juga berada dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita semua bersama-sama belajar dari kisah yang ada di balik lagu ini. Penulisnya saudara yang bernama Joseph M. Scriven yang lahir di Irlandia pada tahun 1819 bukanlah orang yang tidak mengalami permasalahan. Ia lahir di keluarga yang berkecukupan, dan ketika dewasa, saudara, ketika ia bertunangan dan ingin menikah, ternyata ia terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa tunangannya harus meninggal sehari sebelum pernikahan mereka karena kecelakaan dan kemudian mati tenggelam. Tetapi kedukaan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika ia memutuskan untuk pindah ke Kanada dan kemudian membangun hidupnya yang baru, ia kemudian menemukan orang yang dicintai kembali. Tetapi ketika ia mau menikah, perempuan yang akan dinikahinya, saudara, kemudian meninggal lagi karena sakit yang dialami. Joseph mengalami kedukaan yang cukup berat ketika ia harus kehilangan orang-orang yang ia kasihi secara mendadak. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain, saudara, menyingkir dari tempat yang penuh dengan keramaian dan tinggal dalam sebuah pondok yang kecil. Dan ia memilih untuk hidup dengan sederhana, menggunakan uang dan tenaganya demi orang-orang miskin, yang mencari anak-anak yatim piatu supaya dapat dibantu, yang bekerja menjadi tukang kayu sukarela, saudara, bagi janda yang kekurangan dan seterusnya. Tetapi toh hidup yang tenang itu kembali terkena gelombang. Ia mendengar bahwa ibunya yang di Irlandia itu sakit keras dan sangat sedih karena ia tidak bisa pulang ke negeri asalnya. Karena itulah ia kemudian menuliskan sebuah syair tentang Yesus yang menjadi kawan bagi orang yang lemah. Dan satu salinannya, saudara, ini kemudian diberikan kepada ibunya. Sehingga ketika salinan itu ditemukan, ada orang yang kemudian datang kepada Pak Yosef menemukan dan seterusnya, maka diolahlah dan menjadi lagulah seperti yang kita terima dan nyanyikan sekarang. Saudara, lagu yang menghibur banyak orang ini ditulis oleh orang yang mengalami banyak kepahitan dan penderitaan dalam hidupnya, yang merasakan kedukaan dan kehilangan yang tidak hanya sekali. Tetapi dalam liriknya ia menjelaskan dengan tegas bahwa ia tahu bahwa kita lemah, ya. Ia tahu bahwa terkadang pencobaan bisa membuat hidup kita menjadi kacau balau. Ia tahu kalau ada masa di mana jiwa raga kita terasa lelah ketika menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Tetapi di tengah berbagai permasalahan yang terjadi, ia mengingatkan kita bahwa sejatinya kita tidak pernah sendirian, bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita yang lemah, sehingga kita boleh mampu terus menjalani hari-hari yang ia berikan dengan baik. Tantangan akan selalu ada, permasalahan akan selalu ada, tapi iman dan keyakinan kepada Tuhan tidak akan pernah hilang. Itu yang memampukan kita untuk bisa menjalani hari-hari yang ada. Keyakinan bahwa Yesus adalah kawan, adalah sahabat yang menghibur, itu yang menolong dan menguatkan kita. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dari Yeremia 31, ini bercerita tentang perjanjian baru yang Tuhan akan ikat kembali dengan umatnya.
Tuhan tahu bahwa umatnya mengalami masa-masa yang berat, saudara. Bagaimana tidak? Mereka harus mengalami masa yang berat karena kesalahan mereka sendiri. Ya, sejak awal kalau kita melihat di bagian kitab Yeremia yang lain, Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan kepada mereka. Tuhan hanya meminta dan memerintahkan mereka untuk mendengarkan suaranya dan menjadi umatnya, untuk mengikuti jalan yang diperintahkan kepadamu supaya umat merasa bahagia. Tetapi ternyata orang Israel memilih untuk menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan percayakan. Ya, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Yeremia 7 mengatakan demikian. Mereka mengikuti rancangannya, kedegilan hatinya, dan memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus nabi-nabinya terus-menerus hari demi hari, mereka tidak mau mendengarkan dan memberi perhatian, bahkan mereka semakin tegar tengkuk. Mereka tidak mau menerima pengajaran. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mengajar mereka dengan keras dan membuat mereka harus mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupannya. Tuhan mempercayakan dan mengizinkan masa-masa yang berat itu, saudara, supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana rasanya ketika mereka berbalik dari Tuhan. Ini bagian atau salah satu cara dari Tuhan untuk mengajar umatnya dengan keras. Yang kalau istilah begini, saudara, udah diomongin 1-2 kali, lembut masih nggak bisa, ternyata level ngasih taunya ini harus ditingkatkan supaya mereka sadar. Sehingga mereka masuk dalam masa-masa pembuangan, masa-masa pengasingan. Bahkan saudara, dalam salah satu bagian Yeremia, ada masa di mana mereka mengalami kelaparan yang luar biasa, sehingga mereka terpaksa memakan anak-anaknya sendiri. Ya. Dan tidak heran itu terjadi karena apa? Dulu mereka bahkan menyerahkan anak-anaknya kepada Baal sebagai persembahan kepada berhala. Mereka menuai apa yang kemudian menjadi kesalahan mereka sebagai ganjaran yang harus mereka terima. Tetapi saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, yang menutup mata pada penderitaan umatnya. Sekalipun Tuhan mengizinkan orang-orang Israel mengalami masa-masa yang berat, Tuhan yang sama juga tetap menjanjikan penyertaannya kepada umatnya. Bagian Yeremia pasal 31, saudara, kalau kita memerhatikan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini bagian yang menurut saya menarik sekali. Dikatakan begini ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, saudara. Ungkapan yang kemudian dituliskan di sini menjadi penguatan iman yang luar biasa, karena kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sejak awal tidak pernah dan tidak mau menyerah bagi umat-umat yang dikasihinya. Seberapapun umatnya bersalah kepada Tuhan, kasih yang kekal itu berarti kasih yang terus-menerus akan dilakukan. Kasih yang bahkan dari dulu sampai sekarang, sampai masa mendatang, kasih yang tidak pernah akan berakhir. Gitu ya. Jadi ketika kita mengalami masa-masa yang berat, saudara, jangan kemudian kita berpikir, kasih Tuhan udah gak ada lagi, kasih Tuhan sudah berakhir, dia sudah tidak lagi mencintaiku, menyertaiku, mana buktinya, dan seterusnya, saudara. Firman Tuhan mengatakan kasihnya yang selalu kekal itu akan ada terus bersama dengan kita juga, umatnya yang dikasihinya. Tetapi kalaupun ternyata kita dipercayakan masa-masa yang tidak mudah dalam hidup kita, maka lihatlah itu sebagai bentuk dari cara Tuhan mengasihi kita. Mungkin pergumulan yang kita rasakan adalah teguran dari Tuhan. Mungkin pergumulan yang kita rasakan adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Mungkin pergumulan yang Tuhan rasakan adalah bentuk kasih-Nya juga kepada kita, karena Ia tahu kita bisa melalui itu semua. Tidak ada rancangan buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Rancangan damai sejahtera itu mengingatkan kita bahwa selalu ada kebaikan,
dalam apapun yang Tuhan berikan. Masalahnya kan kadang-kadang saudara seperti membaca buku, kita belum bisa paham betul isinya ya sampai kita benar-benar selesai membaca. Mungkin awal-awalnya kita bisa ngeraba, kayaknya Tuhan mau ngomong begini. Tapi kita akan benar-benar tahu ketika kita sudah menyelesaikan bab buku itu. Apa yang mau disampaikan, apa tujuannya, kita baru tahu ketika itu selesai. Oleh karena itu, saudara, dalam masa-masa yang berat, jangan menyerah di awal, jangan membangkang di tengah, tapi sampai akhir tetap bertanya dan bergantung kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, ketika Ia mengatakan kasih-Nya kekal dan melanjutkan kasih setiaku kepadamu, Allah tidak menyerah bagi kita untuk tetap bisa hidup di dalam kebenaran. Ketika kita berada dalam keadaan yang sulit, saudara, maka dengarlah firman Tuhan ini, bahwa bagi orang Israel saja, begitu ya, Ia menjanjikan akan ada masa yang baik yang mereka alami setelah masa-masa yang berat dalam pembuangan. Mereka akan dikumpulkan kembali, ya, seperti seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Ketika mereka tersebar, saudara, Tuhan akan cari, Tuhan akan kumpulkan, Tuhan akan jaga mereka seperti gembala yang menjaga dombanya, yang menuntun mereka, yang menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk, yang menjaga kita dengan hidupnya. Itu seorang gembala yang mengasihi dengan sepenuh hati. Ia akan membebaskan kita dari orang-orang yang lebih kuat, yang mencengkram kita. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan ketika Tuhan ada di pihak kita, saudara. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Kalau dulu mereka mengalami kelaparan yang luar biasa, bahkan sampai mereka harus memakan anak-anaknya sendiri, mereka harus kemudian jatuh dalam kelaparan yang luar biasa, maka ke depan akan ada masa di mana gandum, anggur, dan minyak, anak-anak kambing domba, mereka akan bersyukur. Mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, yang akan kembali berbuah, saudara, yang akan kembali berbunga, yang akan kembali mengalami pertumbuhan, yang mengalami kehidupan. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira karena perkabungan yang mereka rasakan sebelumnya akan diubah menjadi kegirangan. Tuhan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Saudara, janji penyertaan Tuhan ini adalah janji yang kemudian menjadi pengharapan bagi kita juga untuk melihat bahwa dalam segala hal yang dialami, maka akan ada terang yang menyinari kita di ujung sana. Akan selalu ada masa di mana segala sesuatu menjadi baik. Akan ada masa di mana kita menemukan solusi. Akan ada masa di mana Tuhan mengirim orang-orang yang Ia tempatkan untuk menolong kita. Akan ada masa di mana Tuhan membukakan jalan tanpa kita tahu bagaimana itu bisa terjadi. Akan ada masa di mana kita diberikan ketenangan yang luar biasa untuk menjalani segala sesuatu. Akan ada masa di mana kita mengalami masa-masa yang berat, tetapi Tuhan selalu ada di sana sebagai penghibur kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan tidak menyerah dengan hidup kita, umatnya, ketika Tuhan menginginkan yang baik bagi kita, maka sebagai umatnya, mari sama-sama tidak pernah menyerah juga untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau saudara dalam Yeremia ada bagian yang orang-orang Israel itu diminta untuk belajar dari buli-buli yang pecah. Ketika orang benar-benar lari daripada Tuhan, saudara, melakukan apa yang jahat kepada Tuhan, Tuhan bisa saja menghancurkan kendi-kendi itu dan kemudian membentuk yang baru. Ya. Ketika kita berdosa menyakiti Tuhan, saudara, ada masa di mana mungkin kita akan hancur. Tetapi kehancuran itu bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi bagian dari proses Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang dibarui. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat
kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jangan hitung masalahnya, saudara, hitung berkatnya. Jangan lihat masalahnya lebih besar, lihat Tuhan yang ada di balik kita, yang ada di depan kita, yang ada bersama dengan kita, memimpin kita untuk bisa melaluinya dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati, saudara, bait yang ketiga. Kita mengimani bahwa Yesuslah yang menolong kita, ialah kawan sejati kita. Adakah hatimu serak, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin kami tidak melihat-Mu secara fisik seperti kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin karena itulah kami mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan penyertaan Tuhan yang seolah tidak kelihatan atau nampak nyata. Kami mohon ampun ketika dalam pergumulan yang kami rasakan, kami justru berbalik dari Tuhan. Kami belajar bahwa dalam seluruh hidup kami, sejak zaman dahulu sampai pada masa yang akan datang, kasih Tuhan kepada umatnya adalah kasih yang kekal. Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami, dan kami mau belajar untuk juga tidak menyerah dan terus bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami untuk mengimani karya dan kasih Tuhan yang terkadang tidak bisa kami lihat dalam mata-mata yang sederhana ini. Kadang tidak bisa kami pikirkan sesuai dengan apa yang kami mau, tetapi kami mau melihat penyertaan itu sebagai sesuatu yang nyata, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan membebaskan kami, untuk menyertai dan menguatkan kami, untuk membuat kami kuat dan terus melangkah dalam iman. Kami berdoa biar Tuhan memampukan kami untuk bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan dengan penuh ungkapan syukur, karena kami menjadi bagian dari umat yang dikasihi Allah. Juga kalau sebentar kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami akan bekerja, kami akan memasak, kami akan melanjutkan studi kami. Biarlah Tuhan juga menolong kami semua untuk bisa mengerjakan bagian kami dengan baik apapun yang kami kerjakan. Dan biarlah itu boleh mengingatkan kami bahwa kami punya tanggung jawab untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Have a good day.